وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قبة نحوا من 40 فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة أن تكونوا ربع أهل الجنة قلنا نعم قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة قلنا نعم قال والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة ya. وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وما أنتم في هذه الشرك وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود ya في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر متفق عليه رواه البخاري ومسلم ya. Wallahu a'lam bimuradihi bidzalik. Alhamdulillah pagi ini kita dikasih sehat sama Allah. Mudah-mudahan lebih disempurnakan kesehatan kita sehingga kita bisa bahagia dunia akhirat ya. Dan alhamdulillah dengan kebesaran Allah pagi hari ini telah kita dengarkan kalimah-kalimah yang pernah terlontar dari mulut yang mulia baginda Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana Al-Imam guru kita Syarafuddin An-Nawawi rahimahullah menceritakan kalimah atau sabda ini melalui Ibnu Mas'ud, atau sering kita katakan setiap Ibnu pasti Abdullah ya. Abdullah bin Mas'ud ini sahabat kenamaan radhiyallahu anhu apa anhuma itu. Radhiyallahu an berarti sahabatnya hanya beliau ya. Apa kata beliau ini? Bentuknya cerita pengalaman beliau, dan kemudian ada pertanyaan-pertanyaan dari baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tentunya yang perlu kita dengar bersama. Qala Sayyidina Abdullah bin Mas'ud qala berkata ya, Atardawna an takunu rub'a ahlil jannah Qulna na'am. Artinya apakah? Tardawna redo kamu sekalian antakunu ini benar ya? Kunna lupa. Kunna adalah kami Aminuddin bersama para sahabat lain, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Saat itu kami bersama-sama dengan baginda Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kami berada fi gubbatin, dalam satu gubah ya. Apa gubah itu bahasa kitanya? Satu pendopo ya, kalau di Jawa pendopo. Ngerti pendopo? Bangunan yang ya pendopo lah ya. Lalu saya lihat keterangan apa Syekh Alan Siddiqi berkata, baitun saghirun mustadir. Nah itu mana pulpen saya itu hal ini. Kita dibantu sama syarah. Enggak apa-apa tanda ini. Baitun mustadirun
baitun shaghirun mustadir ya. Bait rumah, shaghir cilik kecil, mustadir bulat. Ya jangan bulat dah, kayaknya kampungan banget, bundar. Yang kita dengar rame gedung bundar, nah itu ya. Jadi ternyata itu sudah bisa ditemukan di zaman baginda Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang paling di Jawa mungkin banyak gitu, itu yang namanya pendopo. Pendopo apa lagi namanya? Ya pendopo yang ramai ya pendopo. Pendopo kelurahan, pendopo kecamatan, pendopo kabupaten, pendopo gubernur, ada itu semua ya. Ternyata ya kalau sekarang nggak sogir lagi udah. Baitun shaghirun mustadir wahwa, dan itu merupakan adat min buyutil Arab. Banyak sekali orang-orang Arab membuat rumah kayak begitu ya. Gimana deh kita nggak nemu ya. Jarang ya. Qalahu fin nihayah, itu merupakan keterangan yang ada dalam kitab Qomus yang namanya An-Nihayah. Nahwan min arba'in. Nahwan itu diperkirakan dari 40. Maksudnya yazuzu ayyakuna nahwan halan wa dharaf qablahu khabar kana ya. Wa yajuzu aksuhu, boleh dibaca nahwan, boleh dibaca nahwan atas dasar dzaraf makan ya, atas dasar hal keadaan daripada gedung itu ya. Apa tadi bait mustadir, apa bait shaghir mustadir, apa pendopo ya. Jadi keadaan pendopo itu Aminuddin perlu diketahui kira-kira nampung 40 orang. Wah, gede juga ini. Ya 40 orang mah segede kita nih lah, ada 40 orang bisa ya. Kalau sekarang lebih nyentrik karena ini diisi ngaji ya. Kalau di kita majelis salim ini ya. Majelis salim yang gedenya nggak terlalu, bangsa nampung 40 orang ya, sesuai dengan apa yang diambil istimbat oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Jum'ah kudu 40 orang ya. Kemarin juga kita ngomong 40 orang. Mengenai apa? Salat ayat ya. Jadi terbantahkan tuh kalimat. 3 orang juga cukup sih. Ya, walaupun 1 orang cukup. Cuman kalau menginginkan syafaat dari musallin, dari pelaku sholat, udahlah berat. Jumlahnya kudu 40 dan 40-40-nya nggak ada yang main dukun. Iya kan? Arti main dukun la yusyrikuna billahi syai'a ya. Tidak sama-sama syirik, menyekutukan Allah Subhanahu dengan sesuatu. Nah sekarang ternyata dan ada hadis, saya nggak hafal matanya. Apabila kumpul 40 orang semua muslim la yusyrikuna billah syai'a, maka jelas fihim waliyun min awliyaillah, di dalamnya ada waliullah. Idza aqsam 'ala Allah la barrahu, apapun yang diminta oleh satu wali itu akan diterima doanya oleh Allah. Jadi kalau kita ngelihat ke situ, bukan yang kecilin imam lain, betapa pentingnya berjamaah itu. Ya paling tidak Jum'ah 40 orang. Kalau luar 4 orang juga udah jago. Oh ya.
Asal 4 orang 3 jam. Apalagi kalau udah merasa sibuk, waduh susah itu, hati-hati. Kadang-kadang ada anggapan dalam hati ini lebih hafal, padahal tidak ada yang lebih hafal daripada as-shalah fi awwali waqtiha. Jadi ingat Gufron ODGJ itu orang gila. Mengatakan bahwa sholat tidak begitu penting, bisa diganti dengan sodako, naudzubillah ya. Oke lah. Jadi nahwan min arba'in. Kalau Pak Ustadz mau nyontok, wah, habis saya mau bikin head, silakan. Yang kira-kira nampung 40 orang, supaya majelis kita ada 40 orang. Pada akhirnya di antara kita ada yang waliullah, dan kalau sudah menduduki peringkat waliullah, insyaallah lau aqsama 'ala Allah la barrah. Kalau bersumpah minta kepada Allah pasti akan diterima oleh Allah ya. Pengajian minggu ada 40 orang. Ada ya, alhamdulillah ya. Kemudian mana? Faqala tahu-tahu kita lagi ngumpul gitu, tahu-tahu bahasa kita nyeltuk ya. Misalnya nyeltuk. Ya ngomong. Tahu-tahu ada omongan yang ternyata ini omongan begitu mulia, sebab keluarnya dari orang yang mulia, bahkan merupakan wahyu dari Allah, sebab keluar dari mulut baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begini kata-katanya. Faqala, maka beliau bersabda, atardawna an takunu rub'a ahlil jannah. Itu ya. Atardawna, apakah kamu rela? Apakah ya udah itu udah jadi bahasa kita ya. Apakah kamu ridha wahai sahabatku? Soal apa Rasul? Antakunu, untuk jadi kamu sekalian rub'a ahlil jannah ya, 1/4 dari penduduk ahli surga ya. Lu mau nggak, kalau bahasa kita, lu mau nggak jadi apa, ahli surga yang mana dengan lu masuk surga 1/4-nya lu semua ya, bukan arti nggak ada yang masuk surga itu. Artinya kamu umatku merupakan 1/4 dari ahli surga. Lah 1/4-nya lagi, 3/4-nya lagi ahli surga, bukan umatku, kan begitu ya. Luar biasa. Jadi kalau salah paham, kok Nabi mengharapkan 1/4? Bukan 1/4 dari kita, 1/4 dari ahli surga. Beda enggak? Beda tuh pemahaman ya. Kalau seandainya kita pahami 1/4 dari kita, berarti 3/4 ke neraka. Enggak. Justru kepengen baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Ada 2 kalimat tuh. La arda wahidan min ummati finnar, atau la arda ahadan min ummati finnar. Ya kalau bicara jujur, Aminuddin terus terang aja. Wah ini kagak redo, kagak senang, kagak tenang hati kalau lu semuanya enggak masuk surga semua ya. Jadi aku enggak redha walaupun 1 masuk neraka ya. Segede lu mah duluan dah, jangan macam-macam kira-kira begitu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya kita menghayal, bukannya sombong ya. Ya kita sadar bahwa kita banyak kesalahan, banyak dosa ya, walaupun ke neraka enggak lama-lama dah ya. Hanya sekedar dadah doang kan. Kata sahabat, faqala mana tadi? Antakun rub'a ya. Qulna na'am. Wah iya ya Rasul, girang banget kalau kami ini merupakan 1/4 dari penduduk surga. Allah karim. Kalau gitu sama dah gua. Qala atardawna an takunu thulutsa ahlil jannah.
Nah sekarang kalau seandainya itu surga dipenuhi nama lu, kira-kira sepertiganya lu semua umat gua. Wah, cakep banget ya. Atardauna, apakah kamu ridho antakunu, untuk berada kamu sekalian sulusa ahlil jannah, itu 1/3 ahli surga. Qulna na'am, ya jelas lah. Berarti lebih banyak kita daripada umat yang lain kan begitu. Qala wallazi nafsu Muhammadin, itu ya. Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi inni la arju an takunu nisfa ahli jannah. Allah. Ini ya kalau Ustaz sekarang mau ngeraba, emang segede apa itu surga? Ya kita udah hafal apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, ini arduhas samawat wal ard, ya, arduha apa arduha, lebarnya surga ternyata segede kampung enggak lebih dari itu. Surga itu 7 lapis langit sama 7 lapis bumi disatuin, itu gedenya surga. Jadi kalau kau pengen silakan aja beli meteran. Jangan sama waktu kita mau ngukur Indonesia aja, subhanallah ya tidak akan pernah bisa. Ada perkiraan satelit, tapi kan nggak yakin gitu ya. Oke, udah tahu kita untuk siapa ya udah ntar lu dah. Ya mana tadi? Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, Allah. Ini apa bahasa yang beliau gemari ya. Dan demi ya zat yang nafsu, yang jiwa baginda Rasul yang namanya Muhammad, kata beliau sallallahu alaihi di tangannya. Artinya apa? Ya kalau pengen singkat, wallahi ya. Demi zat yang menguasai jiwa Muhammad. Itu siapa kalau bukan Allah ya? Inilah arju antakunu nisfa ahlil jannah, kagak separoh, kagak sepertiga, enggak setengah, tapi aku kepengen la arju, lamnya lam kosam ya, bukan lam nafi, awas hati-hati ya. Demi nafsu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam genggaman tangannya gitu ya. Ini Abu Bakar, Umar, Utsman, termasuk lu Abdullah bin Mas'ud kira-kira. Ini sesungguhnya aku ya, demi Allah ini aku kepengen tuh, masya Allah. Ya Allah ya Rasul, nggak pakai sumpah ya Rasul ya. Tapi baginda Rasul pengen ngeyakinin si Amin dunia, lu ke surga insya Allah. Murid-murid lu ke surga insya Allah ya. Ya walaupun ke neraka nggak lama dah ya. Ini sesungguhnya aku, apa ada di Quran tuh, kullun nasi wariduha, yang namanya jahanam semua orang pasti warid, pasti datang ke neraka jahanam ya. Kalau kita minta datang juga cuman sekedar ngucapin selamat tinggal sama nyerahin tempat kita yang di jahanam buat orang kafir dah. Ya. Paham Ustaz, paham ya? Kalau nggak paham silahkan nanya ya. La arju bukan la arju. Kalau la arju benar-benar mengharap. Kalau la arju tidak mengharap ya. Ini la arju sesungguhnya aku, awas ini bisa salah paham ini ya. Kelihatannya lam nafi nam. Inilah arju itu kan lam kosam ya, lam disebutnya di nahwu mautiah lil kosam, tempat kosam ya.
Inilah arju antakunu, untuk ada kamu sekalian atau untuk menjadi kamu sekalian nisfa ahli jannah, separuh daripada ahli surga. Jujur aku bersama kamu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ahmad Syekh Aminuddin termasuk jamaahnya, kepengen gara-gara kita surga dipenuhin sama umatku separuh daripada ahli surga. Allah ya. Wadzalika annal jannah, ini keterangan yang harus kita perhatikan. Wadzalika annal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimah. Nah, baliknya ke la yusrik ini. Ketahuilah ya Abdullah bin Mas'ud dan yang lain-lainnya, wadzalika perkara itu, kenapa aku bisa merasa pede, annal jannata, sesungguhnya surga itu la yadkhuluha, orang manjing ha ing surga, la yadkhuluha, tidak masuk ha akan surga, illa kecuali nafsun muslimah, siapa nafsu yang muslimah, yang yang menerima. Muslimah itu menerima ya, selama yuslimu apa enaknya apa ya, yang menyerahkan diri aja, atau yang Islam boleh ya, yang pasrah ya. Wa ma antum fi ahli syirki illa kasya'ratil bayda fi jildi sauril aswad ya. Saur ini apa? Sapi laki-laki ya, saur. Tidaklah wama dan tiada antum kamu sekalian fi ahli syirki, di dalam ahli musyrik, ahli syirik, illa kasya'ratil bayda, kecuali seperti rambut yang berwarna putih di kulit sapi al-aswad yang berkulit hitam, au kasya'rati sauda, atau kayak rambut yang berwarna hitam, fi jildi sauril ahmar, di dalam kulit sapi yang ahmar, apa? Yang merah. Jadi begini Pak, pemahamannya nih ya. Kenapa gue sampai pede bahwa lu masuk surga semua? Masalahnya surga itu kagak bisa masuk kecuali orang-orang yang muslimah. Lalu lu yang muslimah kan? Jadi kalau kita bicara musyrik, jujur aja, orang musyrik yang ada di dalam atau di lingkungan kalian seperti sehelai rambut putih di sapi atau di kulit sapi yang hitam. Ada sih yang hitam, cuman kalau dia warnanya ada sih yang berwarna putih, tapi karena dia ini paling 1, 2, 3 lah, nggak sampai banyak. Berarti insya Allah ini jadi doa mudah-mudahan ya. Ya kita lihat kebesaran baginda Rasul, kayak di Gaga aja kan semuanya muslimah. Iya, jangan-jangan yang nggak sholat, yang sholat, yang nggak sholat juga muslimah. Nah, mudah-mudahan nggak ngedukun itu aja. Kalau ngedukun kan ngilangin sifat muslimah. Ya kalau kita nerusin yang tadi, atau kayak sehelai rambut yang berwarna hitam di dalam kulit yang berwarna merah. Itu ya. Jadi dikit lah, makanya gua kepengen lu yang ngisi surga jadi separuh daripada ahli surga. Separuhnya lagi umat Adam, umat Nuh, umat siapa? Kira-kira begitu ya. Begitu ininya baginda Rasul ya. Nah kalau kita ngelihat ayat yang tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum
wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Sehat tadi ya. Sehat. Wa'iddat lil muttaqin. Yang muttaqin yang bagaimana? Yang muslimah. Pertama kata Allah yang bagaimana? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Apa itu tadi? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ya Allah, alladzina yunfiqun, yang mau ngeluarin ini duit sedekah ya. Fisarro di waktu panen. Kalau buat petani waktu panen mau sedekah. Kalau buat pedagang saat untung sedekah. Kalau wadorro itu apa namanya, peteklik. Ya kalau peteklik rata. Petani peteklik, pedagang rugi. Yang nggak pernah rugi yang koruptor, udah diracun. Kemudian apa? Jadi muslimah ini wal kadhiminal ghaidh, jarang kan ada orang mau sedekah di waktu sarro tapi dorok marah, ada kan? Ada yang sebaliknya, waktu sarro dia nggak ingat tetangga malah ke puncak, pas dorok dia kesian sama fakir miskin. Ada itu ya. Ada orang kesian sama orang, aduh sayang, kalau kemarin mah gue kasih lo, iya udah nggak ada baru ngomong. Tapi kebanyakan fisarro doang, fisarro ngambek ya. Jangan-jangan orang lain, bini ngambek, lu duit mulu lu. Apa lagi? Ini kalau diterangin lo, aduh. Bisa-bisa 7 kali khotbah baru selesai itu. Wal kadhiminal ghaidh, yang bisa mengekang emosi, mengekang hawa nafsu. Kan menahan, kan jarang. Diam loh, gue lagi marah. Ih sebodoh, gue gak mau tahu. Justru kata Allah, lagi marah gue bisa menahan emosi. Ya, udahlah, kalau kita jujur aja, ya banyak emang yang kurang syukur kepada Allah ya. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Kalau bicara jujur kata Allah, dikit banget yang syukur kepada gua. Dikasih nikmat bukannya girang, kemudian dikasih musibah bukannya sabar. Kan udah semua dipraktekin ya. Apalagi kita terusin. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Waduh, ini berat ini. Yang senang, yang hobi untuk memberikan maaf kepada orang yang berbuat zalim, wal afin 'anil nas ya, yang memaafkan dari kesalahan. Nah itu hadis kemarin tuh berlaku tuh ya. Husnul khuluq itu pusatnya 3. Tasil man qata'ak, tu'ti man haramak, wa ta'fu amman zalamak. Berat itu. Mau bersilaturahmi kepada yang mutusin tali silaturahmi. Enggak ada. Kalau kita kan ngomong ngapain orang dia juga jarang ke kita. Nah, ya. Itu bukan kerjaan orang lain, ya kita sendiri ya. Mau ngapain, malu ah, dia juga enggak pernah ke rumah kita. Lah, salah besar itu.
Wah, apa tadi yang kedua? Wa ta'fu amman zalamaka. Yang zalim sama lu maafin, ya. Ini kadang-kadang orang nggak salah, gua maafin lu. Salah apa gua? Yang namanya maaf itu kepada orang yang berbuat salah. Kalau kita kan gua maafin, tenang aja, nggak pernah salah dia. Itu tuh bukan maafin, kebaikan aja. Yang ketiga wa tu'tiya man haramaka, yang pelit sama lu kasih. Waduh, kalau kita kan tambah pelit, kalau perlu ditambah sama dukun. Sekali-sekali ke dukun biar sakit tuh anak, biar sadar bahwa dirinya kudu ngasih saya. Oke, ya, itu semua sudah diucapkan atau disabdakan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Pak Ustaz mau ngejelasin depan masyarakat muslimah, jiwa yang muslimah itu yang itu, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Diselingin dulu sama pujian dari Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu sangat cinta kepada orang yang berbuat baik, ya. Tadi malam cucu masuk ke kamar, kebetulan ada pisang. Saya kan agak berat bangun, Ustaz. Njit minta pisang, gua ladenin lu, sebab Allah tenang. Sampai saya bilang, kata umumnya, mau ke mana? Tenang aja, gua nggak mau dibantu nih, pengen ngasih cucu gua pisang. Allah Akbar. Itu mengesankan, Ustaz, ya. Ya pantas. Wallahu yuhibbul muhsinin, ya. Sekecil itu luar biasa anak pada girang. Masih ada, Ustaz, ya. Masih ada keterusannya. Walladzina apa? Idza fa'alu. Walladzina idza pakai waladzi kan? Ya, waladzi. Walladzina, dan orang-orang yang idza fa'alu. Nah, ini menandakan bahwa orang takwa itu bukan orang yang nggak pernah salah. Salah, tapi kalau berbuat salah, fa'alu fahisatan, berbuat jelek, au zalamu anfusahum. Nah, ini kalau dibahas banyak lagi. Au zalamu anfusahum, zalim kepada dirinya. Contohnya baginda Adam alaihi salam, Rabbana zalamna anfusana, bukan Rabbana zalamna jironana, Rabbana zalamna ashabana, enggak, anfusana, ya. Ya Allah, dengan adanya saya berbuat sesuatu yang dilarang Engkau, sama halnya telah berbuat zalim kepada diri saya, ya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, ya. Kalau zalim kepada diri mereka dengan melakukan satu kesalahan, apa yang dialami oleh orang takwa? Zakarullah, mereka langsung ingat kepada Allah, bukan nekat. Udah sekalian basah. Ya, mencium aja lo, ya nggak apa-apa. Ya, sekalian bentingin, ya dah. Goblok. Nanti hari akan ketemu. Ya Rasulullah, nggak sabar. Tadi saya lihat cewek cakep banget, saya cium dah. Bagaimana nasib saya antara? Ya. Tapi daripada menghapus, mendingan jadi celengan, kan begitu. Kebaikan. Udah kali ya. Ya itu ayat biar sempurna. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Mereka ingat, ya Allah, terjadi pelanggaran kepada Allah. Setelah ingat, fastaghfaru, ya. Maka istighfar mereka lidzunubihim, untuk dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan ketahuilah bahwa tidak ada yang bisa mengampuni seluruh dosa kecuali Allah. Kemudian ujungnya apa? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun.
lam yusirru, tidak apa bahasa pemerintah, tidak berkesinambungan. Ya. Artinya tidak terus menerus. Alama fa'alu, atas apa yang dia lakukan. Walam yusirru alama fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tahu bahwa itu adalah pelanggaran kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Baru satu hadis Ustaz, yang kedua sekarang. Takut diomelin sama Allah. Wa an Abi Musa al-Asy'ari wa an Nabi Musa al-Asy'ari ya radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini orang-orang Nasrani Yahudi perlu dengar nih. Netan setan Yahoo sama si Donald Trump ini. Kata baginda Rasul Donald, ya, kata baginda Rasul setan Yahoo, idza kana yaumul qiyamah, Allah akbar ya. Mudah-mudahan kita ditetapkan dalam iman dan Islam Ustaz. Idza kana yaumul qiyamati dafa'allahu ila kulli muslimin yahudiyan aw nasraniyan fayaqulu hadza fika kuka minan nar. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya la ilaha illallah. Dari Abi Musa al-Asy'ari, semoga Allah ridha terhadap beliau, berkata Abu Musa, apa katanya? Aku yakin bahwa aku pernah mendengar. Apa yang engkau dengar, bah? Qala, telah bersabda Rasulullah, utusan Allah, baginda Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sabdanya begini ya Minuddin. Idza kana yaumul qiyamah. Lu kan udah ngerti bahasa lu ya. Idza, apabila, kana adalah atau terjadi yaumul qiyamati, hari kiamat, dafa Allah, apa menyerahkan ya. Menyerahkan, jadi setiap satu muslim Ustaz dikasih Yahudi. Dafa Allah, menyerahkan Allah, ila kulli muslimin, kepada setiap muslim, Yahudiyan, seorang Yahudi, au nasranian, atau seorang Nasrani, fayaqulu, maka berfirman Allah, hadza fika kuka minan nar. Ini adalah fikak itu fakaya fuku apa? Jalan terbukanya dirimu minan nar, jadi tebusan lah. Jadi lu pegang Aminuddin satu Yahudi, atau lu pegang Ali satu Nasrani, Muhyiddin pegang siapa kira-kira orang yang tidak beriman, serahin ke neraka ini sebagai tebusan. Jadi aku bebas dari neraka. Yang kudu masuk neraka ini orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menduakan Allah, orang-orang yang menyekutukan Allah, dolin dan maghdub dan dolin ya. Ghairil maghdubi alaihim walad dolin. Makanya segede Quran rada bingung. Umat lain juga bisa masuk neraka, bagaimana itu? Banyak sih, bukan hanya Quran yang punya pendapat begitu. Seperti siapa itu? Kemarin saya bilang kayak apa yang nemuin bohlam siapa? Edison ya. Edison nggak mungkin masuk neraka kan, sebab dia berbuat baik kepada semua orang lah. Gimana ini? Allahu Akbar, kelihatannya benar, tapi sayang dia nggak ingat. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kenapa khasirin? Limasirihim ilan nar, karena kembalinya mereka ke neraka, maka mereka disebut golongan yang merugi. Fayaqulu, maka sudah ya, maka berfirman Allah, hadza fika kuka minan nar. Lu ke surga cuman tempat lu di neraka, kalau disiapin karena lu nggak masuk, ini aja suruh gantiin. Paham ya?
Paham Ustaz ya? Alhamdulillah. Wa fi riwayatin anhu. Ini jangan dianggap dua hadis ini. Wa fi riwayatin ya. Kata Ustaz dua hadis belum. Wa fi riwayatin anhu, dan dalam riwayat lain, tapi anhu sama berasal dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Bahasanya aja, redaksinya yang berbeda, tapi tujuannya sama. Ya mungkin di tempat lain baginda berkata seperti ini ya, bersabda, yaji'u, ya udah, tadi bukan ja'a, bukan. Yaji'u fi'il madhi dari ja'a yaji'u maji'an. Wa huwa ja'in wa dzaka maju'un. Nasib lagi dah. Yaji'u teko apa namanya? Datang ya. Yaumal qiyamati, di dalam atau pada hari kiamat. Nasun, beberapa orang atau orang banyak boleh. Nasun, orang banyak. Minal muslimina, yang mana orang banyak itu ternyata terdiri dari orang-orang Islam. Bidhunubin. Allah. Bidhunubi amsalil jibal, dengan dosa seumpama gunung. La ilaha illallah. Segala gunung Kawi yang sekarang lagi meletus, segala gunung Semeru, weh gede-gede semua ya. Tapi anehnya ya, ini bukan anehnya, kebahagiaan kita umat Islam yang firuhallahu lahum, walaupun itu dosa begunung-gunung jadinya, tapi ternyata semuanya diampuni oleh Allah ya. Ini kan nasihat Ustaz, jangan sampai la taqnatu mir rahmatillah, jangan diantara kita merasa putus asa. Ya segede gua nggak mungkin ke surga, jangan. Ya gede banget dosa gua macam-macam, tapi yakin gua ke surga, orang Allah maha mengampuni. Buktinya mana? Ja'a ahyaji'u yaumal qiyamah nasun minal muslimin bidhunub amsalil jibal yaghfirullah Allah lahum, yaghfiruhallah lahum. Ya Allah, ya Allah, berkah hadis ini kami mohon kepada Engkau ya Rabb, agar dosa-dosa kami yang segede gunung tadi Engkau ampuni insyaallah, amin ya rabbal alamin. Qauluhu, nah masih satu hadis ini. Qauluhu dafa'allah ila kulli muslimin yahudiyan aw nasraniyan fayaqulu hadza fika kudaka minan nar. Maknahu, nih maknanya ya. Tadi kan udah dibaca tadi hadisnya. Dafa'allah, maka menyerahkan Allah, ila kulli muslimin, kepada setiap orang Islam, Yahudiyan seorang Yahudi, au Nasranian atau seorang Nasrani, sambil Allah berfirman hadza fika kuka minan nar, ini Aminuddin buat nebus apa dosa lu, ini aja lu jorogin ke neraka tuh kan gitu ya. Nah ternyata Ibnu Alam Siddiqi masih penasaran, takut si Aminuddin nggak paham. Begini Aminuddin, qauluhu, sabda baginda Rasul ini kan, dafa'allahu, yang lafadznya dafa'allah yang lu artiin menyerahkan Allah, ila kulli muslimin, kepada setiap orang muslim, seorang Yahudi atau seorang Nasrani, sambil Allah berfirman hadza fika kuka minan nar ma'ahu. Nah ya, mudah-mudahan paham kita. Ma jaa fi hadis Abu Hurairah, maknanya apa yang datang di hadis Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis yang mana Imam? Likulli ahadin manzilun fil jannah. Nah, lebih jelas ya. Setiap satu orang sudah diciptakan oleh Allah manzil.
Apa manzil ya sama dengan tadi apa gubah. Manzil itu sama dengan dar, rumah. Nah, jadi setiap orang punya kepemilikan rumah di neraka. Fil jannah, di surga. Wa manzilun benar. Jadi ini bangunan buat si Aminuddin di surga, di neraka juga disiapin. Jelas ya? Fal mu'min idza dakhala jannah, maka orang yang beriman apabila masuk itu orang yang beriman ke dalam surga, khalafahul kafir, menggantikan akan orang mukmin yang tadi apa namanya, yang tadi dibilang punya tempat di mana tadi? Surga. Kata lu, fal mu'min, orang yang beriman idza dakhala jannah, apabila masuk surga, khalafahul kafir, benar, maka menggantikan akan orang mukmin siapa orang kafir finari, di neraka. Walaupun lu punya bangunan di surga, juga punya bangunan di neraka, jangan ke neraka, lu mah ke surga. Itu rumah lu yang ada di neraka biar digantiin. Paham? Alhamdulillah ya. Iya, kalau nggak ngaji kan nggak paham. Paling diputar-putar sama Ali. Apa ini maksudnya? Oke ya. Di surga ada rumah, di neraka ada rumah. Tapi karena kita beriman, kita masuk ke surga. Lah, itu apa namanya, rumah yang di neraka enggak nganggur, sebab ada pengganti yang ternyata mereka orang-orang kafir. Naudzubillah. Li'annahu mustahiqqun lidzalika bikufri. Ya. Kok bisa begitu ya Rasul? Li'annahu, sesungguhnya orang kafir, mustahiqqun itu berhak untuk ada di neraka, lidzalika untuk berada di neraka. Kenapa sebabnya? Bikufrihi, bukan karena Allah enggak sayang, karena kekufuran dirinya. Udah selesai itu ya. Wa ma'na fika kuka innaka kunta mu'arridhan lidukhulin nar wa hadza fikakuk. Gitu ya. Wa ma'na, adapun makna fikakuka ya. Apa tadi kita artiin? Tebusan kamu. Begini, annaka, sesungguhnya kamu, kunta mu'arridhan kunta mu'arradun, kamu telah diserahkan oleh para malaikat lidukhulin nar, untuk mengisi bangunan yang memang disediakan untuk kamu. Wa hadza fikakuka, bukan Allah menyanyiakan bangunan, tapi udah ada yang gantiin lu mah ke surga aja, biarin rumah lu kamu biar yang ngisi orang-orang Israel. Li'anna Allah ta'ala qaddara lin-nari adadan yamla'u Allah. Li'anna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala mahaluhur, Allah qaddara, telah menaklirkan Allah lin-nari, untuk neraka, adadan beberapa apa namanya, ada beberapa jumlah ya, beberapa jumlah yang melauha, yang mengisi itu adad akan neraka. Emang udah diazam sama Allah, ini yang harus masuk. Nah, balik lagi ke masalah kita dalam perut ibu ya. Fa idza dakhalahal kufar, apabila masuk akan neraka, al kufaru, orang kufar, bidzunubihim, dengan sebab kekufuran mereka, dosa mereka, wa kufrihim, dan kekufuran mereka, saru fi ma'nal fikak lil muslimin, jadilah mereka seolah-olah fikak. Apa fikak tadi? Tebusan, na'am, lil muslimina, untuk orang-orang Islam. Jadi seandainya ada malaikat nanya, ini bangunan ya Allah pada kosong dong, kan Aminuddin nggak masuk, ya biarin ada gantinya. Siapa gantinya? Tetangganya yang nggak pernah sholat. Ya Allah. Ya, yang jelas al musyrikun, orang-orang yang menduakan Allah. Nah, wallahu a'lam.
dan Allah lah yang maha tahu. Wah nggak lucu kalau diterusin, wallahu alam jadi batal. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, udah paham Ustaz ya. Kalau ada soal silakan. Allah subhanahu yaghfir dzunubana wa yastur uyubana wa yakshif kurubana wa yudkhilul jannah wa yunajjina minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.